Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, soal jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 73, pertanyaan nomor 34, yaitu tentang ucapan sebagian orang atau dai harokah yang membedakan antara Taifah Mansurah dengan Al-Firqatu An-Najiyah. Mereka mengatakan, kalau istilah kita, Taifah Mansurah itu kelasnya VVIP, ya, kelas tertinggi. Firqatun Najiyah itu di bawahnya. Taifah Mansurah itu yang mau berjihad, ya. Al-Firqatun Najiyah hanya senang ngaji saja. Yaitu ucapan sebagian kelompok atau sebagian dai, ya. Kata sang penanya, apakah benar orang yang membedakan antara istilah Al-Firqatun Najiyah dengan Taifah Al-Mansurah? Maka beliau menjawab, haula'i yuriduna an yufarriqu baina kulli syai'. Mereka, yaitu khususnya para kelompok harokah atau al-harokiyin, mereka menginginkan untuk memecah belah kaum muslimin. Yang harus dipahami bersama, yang memecah belah kaum muslimin adalah kelompok-kelompok alil bidah, yang mana mereka ketika menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka merekalah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Seandainya mereka tidak menyimpang, maka umat dalam keadaan satu barisan, satu sumber hukum, satu referensi dalam beragama, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika terjadi perpecahan, Rasul memberikan jalan keluar terbaik, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Itulah yang akan menyatukan umat dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus saleh. Umat akan bersatu. Namun ketika semua kelompok, semua golongan memahami agama sesuai dengan pemikiran, pendapat dan ucapan tokoh-tokoh mereka masing-masing, inilah menjadi apa? Perpecahan umat. Di antaranya ketika mereka memisahkan dua istilah tersebut, maka mereka ingin untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Cuma di zaman ini semuanya diputarbalikkan. Ya, kita dakwah salafiyah yang menyeru umat kepada persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dikatakan kita yang memecah belah. Kita ingin umat bersatu, dan tidak akan mungkin umat bersatu kecuali dengan tauhid dan sunnah.
Tidak akan mungkin umat akan bisa tegak di atas persatuan yang hakiki kecuali dengan mereka kembali kepada sumber agama mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kalau hanya sekedar kumpul badan tanpa persatuan hati, tanpa persatuan akidah, ini persatuan yang semu. Sebagaimana kata Allah tentang orang-orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, namun padahal hati mereka berpecah belah. Makanya Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kalian, wahai para sahabat, akan nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian berpecah belah, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati kalian. Ini persatuan yang hakiki, persatuan hati, bukan persatuan badan. Kalau persatuan badan namun hati berpecah belah, apalah manfaatnya? Makanya dahulu Rasul menyatukan para sahabat dengan tauhid dan sunnah, dan itulah salah satu visi dan misi dakwah salafiyah, menyeru umat kepada persatuan hati, persatuan di atas tauhid dan as-sunnah. Namun inilah keadaan sebagian kaum muslimin justru menuduh dakwah salafiyah yang menyeru umat kepada persatuan yang hakiki dikatakan memecah belah, padahal sebagaimana kata Syekh, merekalah yang memecah belah, memisahkan dan membedakan segala sesuatu. Yuriduna an yufarriqu bainal muslimin, mereka ingin memecah belah barisan kaum muslimin. Seperti ketika mereka membuat kelompok hizbiyah, fanatik golongan, membaiat tokohnya, yang lain juga membuat kelompok dibaiat tokohnya, perpecahan yang ada. Maka ini yang selalu diperangi oleh dakwah salafiyah, al-hizbiyah, fanatik golongan. Dikembalikan kepada fanatik hanya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Wa hatta sifatil muslimin yuriduna an yufarriqu bainaha. Bahkan tentang sifat kaum muslimin, mereka juga memecah belahnya, membeda-bedakannya. Kata beliau, wa hadzal qaul laisa bisahih, membedakan antara istilah taifah mansurah dengan al-firqatun najiyah ini tidak benar sama sekali. Fa taifatul mansuratu humul firqatun najiyah walillahil hamd. Taifah mansurah mereka adalah al-firqatun najiyah. Mungkin pernah kita sampaikan di sini, ahlu sunnah wal jamaah itu punya sinonim, cuma hakikatnya satu, ma'anali wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah artinya yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnah nenek moyang? Sunnahnya orang-orang yang tidak tahu agama Allah? Tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, yang berpegang teguh dengan wasiat Rasul. Inilah namanya ahlu sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sunnah para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah yang seperti ini punya sinonim, nama lain, di antaranya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ungkapan ini, gelar ini, nama ini diambil dari hadis perpecahan umat. Sataftariku hadil umma ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, semuanya binasa kecuali satu, kata Rasul. Ketika para sahabat tanya, man ya Rasulullah, siapa satu yang selamat? Yang selamat dari kesesatan di dunia, selamat dari azab di neraka, kata Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari kesesatan di dunia, selamat dari api neraka di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai firqatun najiyah. Adapun istilah at-taifah al-mansurah ini diambil dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, dalam riwayat dhahirin, mereka nampak di atas kebenaran. Ini diantara ciri ahlu sunnah wal jamaah,
mereka menampakkan kebenaran, nggak menyembunyikan. Al-haq dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang syirik dikatakan syirik, yang tauhid dikatakan tauhid, yang sunnah dikatakan sunnah, yang bid'ah dikatakan bid'ah. Dhahirin al-haq, mereka tegak di atas kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurin, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mansurin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menolong agama Allah, mereka menolong tauhidullah, mereka menolong sunnah Rasul SAW. Inilah al-firqatun najiyah, inilah ahlussunnah wal jamaah. Kemudian kalau kita lihat tafsir para ulama salaf seperti Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak dari ulama tabi'in, Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari, ketika mereka mentafsirkan siapa at-taifah mansurah, mereka mengatakan illam yakunu ta'ilam takun taifah mansurah alal hadits fala adri manhum. Jika taifah mansurah bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka itu. Artinya taifah mansurah ya ahlul hadis. Ini juga penamaan lain ahlus sunnah. Di samping taifah mansurah yaitu ahlu al-hadis. Makanya kita pelajari kitab sebelum ini apa? I'tiqad a'immati ahli al-hadis. Ahli al-hadis yaitu taifah mansurah, yaitu firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Ini nama syar'i dari ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifah mansurah, ahlul hadis atau ashabul hadis. Ada kitab yang dulu pernah kita kaji juga di sini, namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, yang berpegang teguh dengan hadisnya Rasulullah SAW. Ini nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula yang kelima, Ahlul Athar. Ahlul Athar, athar itu kurang lebih sama dengan al-hadis, berpegang teguh dengan petunjuk dan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Imam Abu Hatim mengatakan alamatu alil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlil bid'ah itu suka mencaci maki ahlil athar, ahlil hadis, ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatu an-najiyah. Ahlul athar nama lain daripada ashabul hadis ataupun ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula nama lainnya al-ghuraba, yang terasing, sebagaimana sabda Rasul dalam Sahih Muslim, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan. Beruntunglah orang-orang yang terasing, yang ghuraba, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dikala banyak kaum muslimin menyimpang dan tidak paham tentang sunnah Rasul tersebut. Kemudian nama lainnya yang keberapa? Yang ketujuh adalah as-salafiyun, yang mengikuti jejak para as-salaf. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dari ucapan para ulama, di antaranya Imam Dhahabi mencantumkan nama as-salafi ini kurang lebih ada 200 kali dalam kitab beliau Syiar A'lami An-Nubala. Ya, ini adalah istilah-istilah asy-syar'i, nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya al-firqatun najiyah ya taifah mansurah, taifah mansurah ya firqatun najiyah. Mereka dinamakan al-firqatun najiyah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan sunnahnya para sahabat. Mereka selamat dari kesesatan di dunia dan mereka selamat di akhirat dari api neraka. Mereka dinamakan taifah mansurah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Intan surallaha yang surku, jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Maka dikatakan at-taifah al-mansurah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, tidak benar kalau ada yang membedakan antara istilah taifah mansurah dengan al-firqatu an-najiyah. Dan para ulama sejak dahulu kala tidak pernah membedakan. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah
wa huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi sampai terakhir. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, amma ba'du. Adapun setelah ini, setelah alhamdulillah, beliau mengatakan inilah akidahnya, keyakinannya al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang ditolong. Beliau menyebutkan apa? Bergandengan, karena itu sama, sinonim. Ya, kemudian beliau mengatakan sampai hari kiamat, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau langsung menyebutkan 3 nama: ahli sunnah wal jamaah, at-taifah al-mansurah, dan al-firqah an-najiyah. Enggak membedakan. Ya, cuma inilah sekali lagi kelompok harokah yang ingin untuk menyimpang, menyelisihi para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, la takunu mansuratan illa idza kanat najiyatan. Enggak mungkin kelompok itu ditolong oleh Allah kecuali mereka selamat, yaitu selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Mereka ditolong karena mereka apa? Selamat akidahnya, selamat manhajnya dari penyimpangan-penyimpangan. Wala takunu najiyah illa idza kanat mansura. Demikian pula sebaliknya, tidaklah mereka menjadi yang ditolong atau tidaklah mereka menjadi yang selamat kecuali mereka juga apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, taifah mansura ya ahlul hadits, ya al-firqatun najiyah, ya ahlus sunnah wal jamaah. Intinya meskipun berbeda penamaannya, cuma intinya satu, yaitu tadi ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul dalam segala bidang kehidupan ini, dalam segala bidang agama ini, baik dalam masalah akidah, ibadah, dakwah dan sebagainya. Kata beliau, fahuma wasfani mutalaziman li syai'in wahid. Itulah 2 sifat yang selalu bergandengan untuk satu kesatuan, untuk satu hakikat, yaitu tadi ma'ana alihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah firqatun najiyah, mereka taifah al-mansurah, mereka ashabul hadis atau al-hadis, mereka ahlul athar, mereka al-ghuraba, mereka juga as-salafiyun, yang berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa hadza tafriqu imma min jahilin wa imma min mugharradin yuridu an yashaqqaq syababan muslimin fi taifal mansurah an-najiyah. Pembedaan seperti ini muncul mungkin dari orang yang jahil, orang yang jahil, namun asbun, namun tidak tahu diri, kemudian mencoba untuk membongkar-bongkar apa yang telah dikumpulkan oleh para al-ulama. Maka hati-hati, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Jahil namun casingnya orang alim, bodoh namun penampilannya seperti alim ulama. Sebagaimana sabda Rasul SAW, innallaha la yantazil ilma intizan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara tiba-tiba, namun mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadhan nasur usan juhala. Ketika Allah sudah tidak menyisakan ulama kecuali sedikit saja, maka manusia mengambil tokoh-tokoh mereka, tokoh agama mereka dari orang-orang yang juhala, yang jahil. Apabila ditanya suatu permasalahan agama, aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Dan alangkah banyaknya orang-orang seperti ini. Atau mugharridin, orang yang memang punya tujuan jelek, memang tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin dengan membuat istilah-istilah baru, dengan membuat pembedaan-pembedaan tadi. Yuridu an yushaqqik syababan muslimin, tujuannya untuk membuat keraguan terhadap para pemuda kaum muslimin tentang siapa taifah al-mansurah dan siapa al-firqah an-najiyah. Ini yang kita dapati dari ucapan kelompok-kelompok harokah. Mereka ingin untuk menonjolkan diri mereka
dengan adanya teriakan-teriakan jihad. Kata mereka kalau Taifah Mansurah itu mau perang dengan senjata. Ya, kalau Firqatun Najiyah cuma mau apa? Ngaji saja. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka mau perang kalau nggak mau apa? Nggak mau mengaji. Ya, intinya sekali lagi ini yang mereka inginkan agar apa? Orang-orang yang tahu dakwah ini jerat dengan kata-kata Taifah Mansurah itu kelasnya VVIP, Firqatun Najiyah As-Salafi itu memang ikut salaf, cuma dalam jihad mereka kurang. Mereka Firqatun Najiyah. Nah, kalau mereka apa? Taifah Al-Mansurah. Itu semua diarahkan ke arah mereka tersebut. Padahal ini sekali lagi suatu ucapan yang batil. Kemudian kita lanjutkan poin ke-35. Hal hunaka farqun bainal aqidati wal manhaj. Pertanyaannya, apakah ada bedanya? Apa bedanya antara akidah dengan manhaj? Ini yang sering kita dengarkan. Ya. Al-manhaj artinya apa? At-tariqah. Al-manhaj atau al-minhaj itu secara bahasa artinya jalan, atau istilah sekarang metode. Dan ini lebih umum. Ya, metode dalam kita mengajar itu ada sendiri. Ya, metode menulis itu juga dikatakan manhaj. Makanya kalau dulu kita di kuliah ada manhajul bahthi, manhaj dalam menulis skripsi. Itu namanya apa? Manhaj. Secara umum itu manhaj apa? Metode. Itu lebih umum daripada apa? Al-aqidah. Al-aqidah ini akan disampaikan kalau kita ditanya apa itu akidah, jawaban simpelnya 6 rukun iman, ya. Makanya dikatakan Islam manhaj lebih umum daripada al-aqidah. Kata beliau, al-manhaj yakunu fil aqidah. Manhaj itu bisa berkaitan dengan akidah. Manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti misalnya Imam Ahmad rahimahullah ketika menulis kitab Ushulus Sunnah, di awal kitab beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabur rasul wal iktida'u bihim. Prinsip-prinsip akidah kami Ahlussunnah wal Jamaah yaitu berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan mengikuti jejak para sahabat. Kata para ulama ketika mensyarah ucapan Imam Ahmad di sini, mereka mengatakan inilah manhajnya Imam Ahmad dalam berakidah. Apa manhajnya? Di atas manhaj para sahabat. Para pensyarah ucapan tersebut mengatakan Imam Ahmad sebelum jauh-jauh menjelaskan tentang akidah beliau, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau memulainya dengan penjelasan apa metode beliau dalam berakidah. Apa metode beliau? Tadi mengikuti akidah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi manhaj itu lebih umum. Di antaranya manhaj dalam berakidah. Bisa saja orang itu berakidah namun di atas manhaj khawarij akidahnya. Ya, mungkin saja dia berakidah cuma di atas akidahnya Syiah, naudzubillah min dzalik. Kata beliau sekali lagi, al manhaj a'ammu minal aqidah. Al manhaj yakunu fil aqidati. Manhaj itu bisa berkaitan dengan akidah. Wa fis suluk wal akhlaq, bisa manhaj berkaitan dengan akhlak. Apa akhlak Anda atau manhaj Anda dalam berakhlak, ya. Wal muamalat, dan dalam masalah muamalah interaksi. Wa fi kulli ayatil muslim, dan juga lebih umum dari itu manhaj seorang muslim dalam beragama. Apakah manhajnya mengikuti budaya? Apakah mengikuti warisan nenek moyang? Apakah manhajnya hanya mengandalkan akal dalam beragama? Atau di atas manhaj para salafus saleh? Jadi manhaj itu lebih apa? Lebih umum. Kalau kita mau jelaskan lagi, manhaj secara bahasa adalah jalan atau metode. Adapun dalam istilah para ulama, ada manhaj
yang bermakna umum, yaitu tadi metode seorang muslim dalam beragama. Metode seorang muslim dalam apa? Beragama. Ini manhaj secara apa? Secara umum. Ada pula definisi manhaj secara khusus, yaitu manhaj seorang dai dalam berdakwah. Ya. Manhaj dalam apa? Berdakwah. Apa manhaj Anda dalam berdakwah? Apakah manhajnya manhaj Jamaah Tabligh, ataukah manhajnya Hizbut Tahrir, ataukah manhajnya Ikhwan Muslimin, atau apa? Ya. Ini apa? Makna manhaj secara khusus. Makanya ada kitab ya yang kita baca ini, judulnya Al-Ajibatul Mufidah an As'ilati Al-Manahij Al-Jadidah. Ya, jawaban-jawaban yang bermanfaat seputar pertanyaan-pertanyaan tentang manhaj kontemporer. Yang dimaksud manhaj di sini manhaj apa? Dalam berakhlak? Dalam apa? Beribadah? Dalam apa? Berdakwah. Karena ini apa? Isinya buku ini berkaitan dengan masalah dakwah kontemporer, seperti dakwah Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh dan yang sebagainya. Jadi sekali lagi, ada Islam manhaj secara umum, yaitu metode seorang muslim dalam beragama. Ada pula lebih khusus lagi, spesifik lagi, yaitu manhaj dalam berdakwah. Dan juga ada kitab lain, misalnya karangan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau punya kitab namanya Al-Fatawa Al-Jaliyah Anil Manahij Ad-Da'awiyah. Fatwa-fatwa yang terang benderang tentang manhaj dakwah. Lebih khusus manhaj di situ bermakna manhaj dakwah. Dan beliau dalam soal jawab di buku itu, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan manhaj, beliau mengatakan hiya tariqah allati yasiru 'alaiha talibul ilmi fi da'wa ilallah. Kata beliau, ketika ditanya apa itu manhaj, beliau lebih menjawab kepada manhaj dalam istilah yang khusus, yaitu metode yang ditempuh oleh seorang penuntut ilmu dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di daurah, setiap tahun kita ada daurah, entah dulu di Lawang atau di Trawas, dan sekarang ini di Batu. Itu judulnya apa? Ad-Dauratus Syar'iyyah Al-Aqdiyah wal Manhajiyah. Daurah syar'iyyah yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Ini manhaj yang dimaksud adalah manhaj dalam berdakwah, karena memang yang diundang adalah para dai ilallahi azza wa jalla. Intinya sekali lagi, ada manhaj yang lebih bermakna umum, metode seorang muslim dalam beragama, dan ada pula manhaj dalam arti yang lebih khusus. Dan banyak para ulama ketika menggandengkan kata akidah wal manhaj lebih ke arah manhaj dakwah. Nah, seperti kalau kita membahas istilah tauhid. Apa itu tauhid? Secara istilah para ulama, siapa yang bisa menjawab? Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu namanya tauhid apa? Uluhiyah, ubudiyah, ilahiyah, sama saja, samirawon. Nah, itu definisi tauhid secara umum atau secara khusus? Padahal tauhid ada berapa? Ada 3. Nah, umat kalau mengikuti manhaj dakwah yang keliru, hancur berantakan. Seperti yang kita lihat di berbagai negara, ketika mereka mengikuti manhaj kelompok Khawarij, mengkudeta pemimpin, hancur-hancuran negeri dan kaum muslimin di negeri tersebut. Ini makanya bahaya kalau kita tidak menjelaskan manhaj dakwah yang sebenarnya. Dan kalau kita nggak menjelaskan manhaj dakwah yang menyimpang, umat akan akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi kata Syekh, kul khitta allati yasiru 'alaiha al-muslim tusammal manhaj. Setiap jalan metode yang ditempuh oleh seorang muslim ini dinamakan manhaj. Ini manhaj secara apa? Secara umum. Amal akidatu fayadu biha aslul iman.
Adapun akidah ini berkaitan dengan masalah pokok-pokok keimanan atau rukun-rukun iman. Ya, sekali lagi kalau kita ditanya apa itu akidah, maka jawabnya secara simpel apa? 6 rukun iman. Seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau tadi. Apa akidah? Kitab beliau tadi Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Suatu saat mungkin perlu dikaji kitab tersebut. Alhamdulillah dulu kita pernah kurang lebih 10 tahun yang lalu di tempat yang lain mengajar kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fahada i'tiqadu firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir wa bil qadar khairi wa syarri. Jadi kata beliau akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu 6 rukun iman. Ini jawaban secara apa? Simpel, akidah adalah 6 rukun al-iman, ya. Amal akidah fairadu bi aslul iman. Adapun akidah ini berkaitan dengan rukun iman wa makna syahadatain. Demikian pula berkaitan dengan makna 2 kalimat syahadat wa muqtadahuma, dan yang berkaitan dengan konsekuensi 2 kalimat syahadat. Hada huwal akidah. Inilah akidah. Makanya manhaj itu lebih umum daripada al-aqidah. Dan sudah pernah kita sampaikan dahulu dari ucapan Syekh Al-Walid. Kalau ini memang ada bedanya antara akidah dengan apa? Manhaj. Kalau Taifah Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah itu satu, itu makna yang sama, nama yang sama. Adapun di sini manhaj dan akidah ini memang 2 istilah yang berbeda maknanya. Dulu pernah kita sampaikan ucapan Syekh Walid, dari beliau adalah murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, terkadang Anda mendapati ada seseorang yang akidahnya itu terutama dalam masalah rukun iman lurus, ya. Namun dalam masalah manhaj bengkok. Ini menunjukkan akan apa? Ada bedanya antara akidah dengan manhaj. Di antara bentuk manhaj yaitu muamalatu alil bidah. Di antara bentuk manhaj yaitu bagaimana Anda bermuamalah. Apa manhaj Anda dalam bermuamalah dengan alil bidah, dengan kelompok yang menyimpang. Apakah mengatakan mereka ini sama-sama kaum muslimin, tidak usah dibahas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka juga ingin berjuang, diam saja. Karena kita musuhnya adalah orang Yahudi. Maka ini adalah orang yang mungkin akidahnya dalam prinsip-prinsip keimanan rukun iman itu lurus, namun manhajnya dalam masa ini bengkok. Dan ini alangkah banyaknya orang-orang seperti itu. Makanya sering kita sampaikan, kalau kita menimba ilmu, lihat akidahnya, lihat manhajnya. Karena bisa jadi akidahnya lurus, namun manhajnya bengkok. Bisa jadi orang itu dalam masa tauhid yang 3 tadi luar biasa, mantapnya, istimewanya. Namun dalam masalah muamalatu ahlil bidah, ini orang-orang yang melempem, orang yang lembek, sehingga bisa menyesatkan umat. Maka harus kita betul-betul memperhatikan 2 masalah tersebut. Kemudian kata beliau, ini sudah pembahasan 35. Kemudian kita pindah ke poin 36, pertanyaan 36. Hal yajib alal ulama an yubayyinu lisyabab walil ama khatarut tahazzu wa tafarruq wal jamaat. Apakah wajib bagi para ulama untuk menjelaskan kepada para pemuda dan kepada orang awam tentang bahayanya fanatik golongan, perpecahan, munculnya kelompok-kelompok dakwah, aliran-aliran sesat? Ini pertanyaannya. Apakah wajib bagi ulama menjelaskan tentang adanya perpecahan umat, tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok dakwah misalnya? Maka kata beliau, na'am, yajib bayanu khatar tahazzub wa khatar inkisam wa tafarruq. Kata beliau, ya wajib untuk menjelaskan bahayanya fanatik golongan, fanatik terhadap kelompok tertentu, liyakuna nas ala basirah, agar manusia itu di atas al-ilmu. Ini sekali lagi kata beliau, hukumnya wajib, dan ini merupakan tugas para ulama. Sebagaimana yang sering kita sampaikan sabda Rasul SAW, innal
Rasul mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil. Tugas mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin, meniadakan penyimpangan orang-orang ekstrim, ya, wa ta'wilal jahilin, membantah takwil orang-orang jahil, wa intihalal mubtilin, dan membantah jalannya orang-orang di atas kebatilan. Ini tugasnya para ahli ulama atau para penuntut ilmu agama yang memang berkompetensi dalam bidang tersebut. Harus apa? Disampaikan kepada umat seperti yang kita sampaikan. Imam Ahmad berkata, "Idza sakatta wa sakatu min aina arafal jahil al-haqqa minal batil." Kalau aku diam, engkau diam, maka dari mana orang awam akan tahu, ya, kesesatan dari kebenaran, ya, kesyirikan dari tauhid, ahli sunnah dari ahli al-bidah. Ya, apalagi Allah mengancam orang-orang yang tahu ilmu kemudian dia menyembunyikannya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan di dalam Al-Qur'an dan dalam, ya, petunjuk kami setelah kami turunkan di dalam Al-Qur'an, ulaika la'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, ya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan di petunjuk dan dari keterangan, maka kata Allah ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Allah melaknat mereka dan orang-orang yang juga melaknat mereka tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka kewajiban seorang alim, seorang talibul ilmi, seorang dai yang tahu kebenaran harus menyampaikan, tahu kesesatan harus disampaikan agar umat apa? Menjauh dari kesesatan tersebut. Bukan malah mengatakan, oh ini belum waktunya. Ya, kalau sudah sesat baru apa? Kalau sudah kaset terlambat, naudzubillah min dzalik. Al-wiqayatu khairul ilaj. Mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Sebelum orang itu terjerumus ke dalam kelompok-kelompok sesat tersebut, harus umat ditahdzir, diperingatkan awas bahaya kelompok tersebut. Kalau narkoba saja kita wajib untuk memperingatkan umat dari bahayanya, apalagi kelompok-kelompok sesat, dan itu lebih berbahaya daripada narkoba. Orang kena narkoba ini musibah dalam urusan dunia, dalam artian kalau dia kena narkoba, insya Allah orang itu pasti merasa apa? Bersalah, ada niat bertobat, dan alangkah banyak yang telah bertobat dari apa? Jurang narkoba tersebut. Namun kalau kena syubhat, naudzubillah min dzalik, ini sekali lagi, makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf sangat getol memperingatkan umat dari bahaya kelompok-kelompok tersebut, karena ini bahaya laten bagi umat Islam. Kata beliau, liyakunan nas ala basirah li'annahu hatal awam yankhadi'un. Bahkan orang awam pun itu bisa apa? Terkena racun, terkena syubhat kelompok-kelompok sesat tersebut. Jangankan orang awam, bahkan yang mengenyam pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah tidak dijamin pasti akan selamat dari syubhat-syubhat tersebut. Apalagi dia ketika diperingatkan jangan duduk di majelis al-bidah, di kelompok-kelompok sesat, namun dia apa? Sok, dia ingin untuk apa? Mencicipi rasanya kesesatan, maka Allah pun apa? Menurunkan sanksinya, fala mazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Bahkan salah satu tokoh teroris negeri kita ini dulu pernah mengenyam pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah, namun karena syubhat itu sangat amat kencang, sangat deras, terpengaruh sampai sekarang apa? Menjadi tokoh teroris di negeri kita. Dulunya pernah apa? Mengenyam pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah, namun sekali lagi itulah hidayah. Makanya kalau kita sudah tahu hidayah, jangan pernah nyincipi syubhat dimanapun dan kapanpun. Tinggalkan syubhat, tinggalkan majelis al-bidah. Hati, kata para ulama salaf, al-qulubu dhaifah, hati itu lemah, sedangkan asyubha khattafa, syubhat, kerancuan pemikiran sesat itu apa? Cepat menangkap.
Na'udzubillah min dzalik. Kita ingat Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ketika ada seorang ahli bidah mau membacakan ayat, mau membacakan hadis, beliau tidak mau mendengarkannya karena takut nanti ditakwilkan, pelintir di otak-atik, kemudian masuk ke dalam hati beliau. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi ini harus kita ambil pelajaran. Banyak yang tertipu dengan syubhat-syubhat tersebut. Kata beliau, kam minal awam al-an in khada'u bi ba'dil jama'at. Berapa banyak orang-orang awam yang tertipu dengan sebagian kelompok-kelompok tersebut, ya. Yadhunnun annaha ala haqqin. Mereka mengira itu di atas apa? Kebenaran. Bahkan pernah kita ceritakan ketika kita menjelaskan sebuah akidah as-salaf di sebuah masjid Ahlussunnah. Ketika itu setelah kita nyerempet masalah ISIS, kita membongkar kedok ISIS pada waktu itu, tiba-tiba ada sebuah surat mengkritik kenapa kok Ustadz itu sering mencela ISIS padahal mereka kan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kira ini mungkin dari orang luar, orang awam yang nggak tahu apa-apa, padahal waktu itu kita nggak pernah soal jawab seperti di Mesir kayak gini, kita tinggalkan setelah kajian. Ketika pulang, ternyata sang penulis tadi nggak terima dengan tulisan surat, ngirim SMS kepada keluarga saya. Ini berarti orang yang apa? Orang yang dekat dengan kita. Artinya apa? Yang pernah mengenyam pendidikan Ahlussunnah saja bisa terkena syubhatnya ISIS, kelompok Khawarij, apalagi yang awam sama sekali. Makanya sekali ini bahayanya apa? Kelompok sesat, syubhat-syubhat mereka jangan dikira apa? Begitu mudah kita patahkan. Terkadang kalau orang itu tidak istiqomah di atas akidah manhaj salaf akan terkena arus, maka berbahaya. Intinya sekali lagi, jangan pernah meninggalkan manhaj as-salafi dan jangan pernah mencicipi manhaj ahli al-bidah. Kata beliau, fala budda an nubayyin linnas al-muta'allimin wal awam. Harus kita jelaskan kepada manusia semuanya, baik yang berpendidikan atau orang-orang awam. Jangan mengatakan belum waktunya. Mereka orang awam ini hanya diajari sholat. Nanti kalau orang awam ikut ke Suriah baru gubul semuanya. Bahkan banyak kan yang ikut orang-orang awam tersebut. Mereka nggak tahu apa-apa. Karena apa? Nggak ada yang menjelaskan. Karena mereka hanya bermodal semangat mendengarkan bagaimana kelompok ISIS sana, ikut-ikutan. Ketika sampai sana baru mereka tahu bagaimana kesesatan dan penyimpangannya. Namun intinya apa? Ini sudah terlambat. Makanya ulama mengatakan harus dijelaskan kepada semua orang. Orang yang berpendidikan atau orang yang awam. Khatar al-azab wal firaq. Dijelaskan tentang bahaya kelompok-kelompok sesat tersebut. Li'annahum idza sakatu qala an-nas al-ulama kanu arifin an hadza wa sakitina alai. Fayadkhulud dhalal min hadzal bab. Kalau para ulama diam, kalau para ustadz dai-nya diam, maka manusia orang-orang awam akan mengatakan, oh itu ulama diam, berarti itu adalah apa? Benar, Oh ini kelompok benar. Kenapa? Nggak ada ulama yang mengatakan ini sesat, nggak ada yang mengatakan ini adalah kelompok yang keliru. Maka na'udzubillah min dzalik, kita semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pembahasan seperti ini bukan hanya untuk orang di pondok pesantren, untuk yang kelas-kelas dokter dan sebagainya. Orang awam pun harus disampaikan, karena ini sekali lagi min babi al-wiqayah khairun minal ilad, mencegah lebih baik daripada mengobati. Fala budda minal bayan indama tahdus mislu hadil umur. Harus dijelaskan kalau ada kelompok-kelompok sesat, pemikiran-pemikiran sesat yang muncul, harus dijelaskan kesesatan tersebut. Wal khatar alal awam akthar minal khatar al muta'allimin. Bahkan bahaya kelompok sesat ini kepada orang awam lebih dahsyat daripada orang-orang yang sudah berpendidikan. Kalau berpendidikan mungkin masih bisa menalar lah, isinya masih bisa mikir. Kalau orang awam hanya modal semangat ikut-ikutan. Na'udzubillah minal kasihan mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kata Rasul,
tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita cinta diri kita tidak tersesat, maka kita tarik saudara kita jangan sampai tersesat. Kita selamatkan mereka dari kesesatan tersebut. Ini salah satu bentuk kesempurnaan al-iman. Harus ada kepedulian. Jangan mengatakan, bahas masalah sudah nggak cocok pada zaman sekarang. Ini bukan zamannya kita menjelaskan masalah ini. Orang awam butuh penjelasan masalah fikih. Tidak, bahas masalah ini sangat berharga sekali bagi orang-orang awam juga. Li'annal awam ma'sukutil ulama yadhunnun anna hadha huwa sahih wa hadha huwal haq. Karena orang awam ketika melihat para ulama diam, maka mereka mengira ini benar. Seperti kalau misalnya antum mendengarkan ada orang lain mencaci maki saudara antum diam, maka orang itu mengatakan, itu loh benar kan ucapan saya. Buktinya temannya sendiri ketika saya ceritakan dia juga diam, berarti dia membenarkan. Naudzubillah min dzalik. Makanya ulama mengatakan as-sakit anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebenaran maka itu setan yang bisu. Mau jadi setan yang bisu? Sudah setan bisu lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka kata beliau, li'anal awam ma'sukutil